adil tatalino bacolagin ke surga baksengat ke jubata. Terima kasih. Sebelum sidang dibuka, saya akan menyampaikan beberapa hal sebelum pelaksanaan sidang dimulai. Pertama, kami minta KTP dari pelapor atau mendakwa atau pelapor. Di kesepakatan itu, apapun yang menjadi keputusan majelis hakim led adat atau Sarahai tidak bisa diganggu-gugat lagi, atau itu nanti akan menjadi putusan final dan mengikat. Kami persilakan kedua pihak abdesi maupun pihak tergugat, kami persilakan untuk menandatangani kesepakatan. Ya, meja ya, sana. Silakan pihak abdesi dulu. Yang ketiga, diharapkan yang hadir dalam ruangan ini untuk menyelen HP, jadi tidak ada suara dering dan lain sebagainya, HP diselen. Yang keempat, nanti untuk mandawak maupun yang tergugat akan diberi kesempatan untuk berbicara apabila sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim ataupun hakim ketua atau adat Basarahai. Dan pertanyaan-pertanyaan tidak menyimpang dari apa yang menjadi tuntutan maupun menjadi tanggapan. Yang kelima, dijaga masalah tata tertib. Apabila sudah memasuki ruangan ini, yang hadir tidak diperbolehkan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami langsung saja akan membaca pedoman sidang hari ini. Sidang Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan, berdasarkan pada pedoman Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Dasar hukum Peradilan Adat Dayak di Kalimantan Tengah adalah
Satu, Pancasila sebagai falsafah negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Dua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup masyarakatnya dan tidak bertentangan. Ini sebagai jaminan bagi para kepala adat atau perangkat hukum adat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam wilayah hukum adatnya. Pasal 3, maksudnya nomor 3, Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35 PUU 2012 tanggal 16 Mei tahun 2013. 5. Rapat Damai Tumbang Anoy tahun 1894. 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 2 ayat 9 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 103 huruf E bahwa penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Perda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah dalam pasal 8 mengatur tentang tugas jamang kepala adat. 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam pasal 5 poin A memberikan wewenang kepada para damang untuk mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayah. Pernyataan ini memberikan penegasan bahwa damang kepala adat berwenang untuk menetapkan dan mengesahkan kepemilikan tanah atau urusan pertanahan secara hukum adat. 10. Peraturan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman peradilan adat Dayak Kalimantan Tengah. 11. Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah nomor 08 garing DAD strip KTG garing KPTS garing 3 Romawi 2019 tanggal 15 Maret tentang perubahan ke-1 atas keputusan DAD Provinsi Kalimantan Tengah nomor 02 DAD KTG garing KPTS garing 2 2017 tentang kompensasi dan personalia di Kabupaten Seruyan. Lanjut, asas dan prinsip peradilan adat Dayak Kalimantan Tengah. A. Asas umum peradilan Dayak Kalimantan Tengah. 1. Asas umum peradilan adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah adalah menyatakan harmoni sosial berdasarkan falsafah belum bahadat secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat budaya petang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI Indonesia tahun 1945 demi tercapainya perdamaian dan kedamaian melalui lembaga kedamaian adat yang dibantu oleh kerapatan mantir perdamaian adat atau LED adat. 2. Harmoni adalah adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana falsafah belum bahadat. Selaras berasal dari kata laras atau nada dasar atau nada-nada musik
pentatonik bila disusun atau ditata dengan baik, maka suara musik itulah tidak menghasilkan suara sumbang, melainkan menghasilkan suara selaras dan merdu didengar. Maknanya adalah dalam suatu masyarakat terdapat perbedaan adat istiadat dan budaya, hukum adat, agama, falsafah, ideologi, dan sebagainya. Jika perbedaan itu dikelola dengan baik dan benar, maka dari perbedaan itu akan menghasilkan sesuatu kebenaran dan keadilan yang mendatangkan kesejahteraan kepada banyak orang. Perbedaan membawa berkah. B. Prinsip-prinsip peradilan adat Dayak Kalimantan Tengah. Penerapan asas umum peradilan adat Dayak di Kalimantan Tengah dilakukan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip kompetensi. Peradilan adat dipimpin oleh para tokoh adat yang memiliki kompetensi, yaitu amanah, memiliki pengetahuan tentang hukum adat, memiliki kemampuan untuk memimpin peradilan adat, dapat dipercaya atau jujur, bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diemban kepadanya, dan tidak memihak kepada satu atau berada pihak yang bersengketa, hanya berpihak pada katetek atau kebenaran dan kebujuran atau keadilan. 2. Prinsip persamaan kedudukan di depan peradilan. Maka setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan peradilan adat. Prinsip ini bersumber dari sifat hukum peradilan adat yang non-diskriminatif, adil dan berwibawa. Jadi para pemangku adat yang menyelenggarakan peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, agama, status sosial, dan umur. 3. Prinsip menghormati peradilan. Setiap orang wajib menghormati peradilan adat bagi yang sedang bersengketa. 4. Prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana air disuap, di situ ranting dipatah. Ini pun untuk pendatang. 5. Prinsip kesebandingan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Sanksi disesuaikan dengan berat ringannya suatu perbuatan serta akibat yang ditimbulkan bersifat mendidik dan mengembalikan harmoni sosial budaya yang dalam hal hukum adat disebut keseimbangan. 6. Prinsip peradilan terbuka untuk umum. Pelaksanaan peradilan adat dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali oleh pertimbangan hukum adat atau tokoh-tokoh hukum adat bahwa terhadap perkara tersebut tertutup untuk umum. Semua tahapan dalam proses peradilan adat diselenggarakan terbuka. 7. Prinsip mendahulukan perdamaian. Ciri khas peradilan adat adalah mendahulukan perdamaian di antara pihak atas dasar kekeluargaan dan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 8. Prinsip berjenjang peradilan adat dilakukan secara berjenjang. 9. Prinsip mempertimbangkan etikat baik pihak yang merasakan bersalah atau kepatutan atau kabujur, katetek, dan kapatut. 10. Prinsip peradilan terakhir dan bersifat mengikat demi kewibawaan dan kehormatan peradilan adat. Keputusan peradilan adat bersifat final dan mengikat. 11. Prinsip mendahulukan kejujuran dan kebenaran karena prinsip peradilan adat juga mengenal asas praduga tidak bersalah. Peradilan adat Dayak mengutamakan prinsip-prinsip HAM dalam penerapan. 12. Prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pengertian bahwa peradilan adat lebih mengutamakan pelayanan kepada setiap orang untuk memperoleh keadilan. Jadi prinsip ini bertujuan untuk menghindari bahwa jangan karena alasan keterbatasan atau biaya fisik atau waktu, kebutuhan seseorang akan keadilan tidak terpenuhi. 13. Prinsip memberikan rasa aman tentang tenang, tentram, dan damai atau rukun peradilan adat dalam pertimbangan hukumnya wajib memberikan rasa aman, tenang, tentram, dan damai. Pihak yang mencari kebenaran kepada peradilan adat berhak memperoleh perlindungan hukum. Dalam hukum adat, asas ini dikenal dengan istilah rukun atau yuyuk, yang memberikan makna pentingnya menjaga kehidupan bersama atau kekeluargaan baik suka maupun duka, dan asas kerukunan mengandung nilai rasa persaudaraan,
senasib sepenanggung sebagai keluarga besar penuh persatuan untuk mencapai tujuan hidup yang ideal, yaitu keseimbangan lahir dan batin. 14. Prinsip menghormati keputusan peradilan adat. Perkara yang telah diputuskan oleh peradilan adat dan telah dilaksanakan, maka peradilan wajib menghormatinya dan tidak diadili untuk kedua kalinya. Dalam peradilan umum disebut atas asas nebis indem. 15. Prinsip menjaga dan melestarikan alam. Peradilan adat hendaknya lebih memberikan perlindungan terhadap alam demi perbuatan eksploitasi oleh manusia secara berlebihan. Pada zaman Yunani dikenal dengan asas Pictex Copra natural set glesmia, artinya kejahatan yang paling mengerikan disebut mengerikan karena berlangsungan hidup dan kehidupan makhluk hidup terletak pada alam. Ini bahasa Yunani ya. Nah, jadi terus kita lanjutkan. Alam sebagai habitat makhluk hidup perlu dijaga kelestarian dan keserasiannya berkelangsungan dan berlangsung dan kesehatannya. Jika alam itu sehat, maka makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya juga sehat. Sebaliknya, jika alam tercemar, maka makhluk hidup termasuk manusia yang menghirup udara, mengkonsumsi makanan dan mantir sebagai penyelenggara peradilan adat Dayak Kalimantan Tengah. 411. Kedudukan Damang sebagai penyelenggara peradilan adat pada tingkat kecamatan atau kedamangan. Di tingkat kecamatan, lembaga peradilan adat dilaksanakan oleh lembaga kedamangan. Kedamangan merupakan kekuasaan tertinggi yang diberikan wewenang untuk memutus segala macam jenis perkara adat. Damang kepala adat adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemangku adat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Damang kepala adat dibantu oleh 3 orang mantir adat tingkat kecamatan sebagai led atau hakim adat dan seorang juru tulis atau sekretaris Damang di setiap kecamatan. Dipilih 1 orang Damang kepala adat sebagai ketua led perdamaian adat dan 3 orang mantir adat sebagai led atau hakim adat untuk kelancaran pelaksanaan peradilan adat dan pelaksanaan keputusan peradilan adat. Damang kepala adat dibantu oleh Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak atau Batamat. Para penyelenggara adat peradilan adat di tingkat kedamangan atau kecamatan adalah dilaksanakan oleh A. Damang kepala adat sebagai hakim ketua, B. Mantir adat kedamangan sebagai hakim anggota, C. Tokoh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sebagai hakim anggota jika mantir adat di tingkat kedamangan belum ada. D. Cendekiawan atau ahli hukum adat sebagai penasihat atau jika dipandang perlu. E. Jika ada mantir bawi atau mantir adat perempuan harus dilibatkan sebagai 1 dari 3 orang mantir atau sekretaris damang yang berfungsi mendampingi dan melindungi kepentingan perempuan dan hak anak-anak. F. Keputusan damang kepala adat bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, setiap orang yang memilih peradilan adat Dayak sebagai lembaga penyelenggara perkaranya, maka wajib untuk tunduk dan taat kepada keputusan. Keputusan lembaga peradilan adat Dayak di tingkat kedamangan wajib ditandatangani oleh Damang, sekretaris Damang, para pihak dan para saksi. Keputusan Damang ini oleh sekretaris diarsipkan sebagai dokumen peradilan. 41.2 Kedudukan mantir led adat sebagai penyelenggara peradilan adat pada tingkat desa atau kelurahan. Peradilan adat dapat dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, tahap prakonflik. A. Negosiasi. B. Mediasi. C. Rekonsiliasi. 2. Tahap konflik. A. Pelaporan. B. Pemeriksaan perkara. C. Putusan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan putusan. A. Pembacaan putusan. B. Upacara damai atau rekonsiliasi setelah pelaksanaan putusan. Pada tahap prakonflik, sebuah sengketa dapat diselesaikan oleh mantir led adat dengan melakukan negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Jika prakonflik ini tidak dapat diselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah sengketa dan berakhir dengan pelaksanaan putusan.
Negosiasi dan mediasi selalu dilakukan oleh tokoh-tokoh adat sebelum konflik menjadi sebuah sengketa atau perkara. Prakonflik dilakukan untuk menjaga agar kebersamaan sebagai sebuah keluarga besar tetap terjaga, kohesi sosial tetap terjamin, dan keseimbangan kosmis tetap stabil sebagaimana diungkapkan dalam budaya Beta. Metode ini tidak selamanya berhasil, sebab masing-masing pihak karena tersulut emosi, menjaga wibawa atau gengsi, malu untuk mundur, terlanjur untuk sengketa pun menjadi perkara yang melibatkan pihak ketiga, yaitu orang dari luar keluarga. Tetapi proses penawaran upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sebelum perkara masih tetap terbuka dengan cara negosiasi. Ada tokoh-tokoh adat tertentu yang mempunyai keahlian khusus untuk memainkan peran sebagai negosiator, tawar-menawar agar perkara di depan umum tidak terjadi. Sebab begitu perkara digelar, pertikaian antara kelompok akan semakin panas dan meluas, bahkan mengancam. Perpecahan kelompok tersebut masing-masing pihak membawa pendukung dengan berbagai alasan dan kepentingan, sehingga acap kali konflik kecil dapat menjadi besar dan meluas karena dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang ingin mengair di air keruh, atau dengan kata lain dipolitisir. Oleh karena itu ada suatu ungkapan, lebih baik sebelum daripada sesudah. Artinya lebih baik damai sebelum parah, demi kebaikan bersama dan keselamatan umum, daripada damai sesudah hancur. Sehingga perlu dilakukan mediasi dan negosiasi. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi menegaskan bahwa mediasi bukan lagi sebuah kegiatan internal kelompok, keluarga, atau komunitas, melainkan menjadi bagian dari sebuah persoalan peradilan negara. Tetapi upaya untuk menjaga keutuhan komunitas, keluarga, dan persahabatan sering menjadi terancam oleh karena emosi, gengsi, dan wibawa, sehingga benteng terakhir adalah peradilan adat. Bukti dalam proses peradilan adat Dayak Kalimantan Tengah adalah: pertama, pengakuan para pihak; kedua, saksi-saksi; ketiga, surat-surat; dan keempat, sumpah adat. Ini ada beberapa tahap yang mungkin tidak kita bacakan seluruhnya. Kemudian masuk ke pertimbangan pelaksanaan sidang. Silakan Pak Yanto. Terima kasih. Dasar pertimbangan pelaksanaan sidang adat terkait sengketa antara Abdesi dan masyarakat adat Kecamatan Hanau, Kecamatan Dawasalulut, dan Kecamatan Batu Ampar dengan PT KPN dengan A. Dasar hukum peradilan adat Dayak di Kalimantan Tengah adalah 1. Aksi demo pada tanggal Aksi demo pada tanggal 2002 yang dilakukan oleh Abdesi dan masyarakat Dayak dengan tuntutan realisasi plasma 20% pada Tapian Nagan atas SK pelepasan kawasan hutan 2001 dan SK pelepasan kawasan hutan 2017. 2. Abdesi dan masyarakat adat melalui surat tanggal 2022 melapor kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Serian mohon dilakukan mediasi antara Abdesi dengan PT Tapian Nagan. 3. Dewan Adat Dayak Kabupaten Serian melalui surat tanggal 31 September 2022 memberitahukan kepada pihak Abdesi dan pihak PT Tapian Nagan bahwa akan melaksanakan mediasi tanggal 4 Oktober 2022 di Kecamatan Hanau. 4. Memperhatikan hasil mediasi tanggal 4 Oktober 2022 yang belum mendapat jawaban dari penyelesaian, Abdesi kembali mengirim surat kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Serian
untuk melakukan proses penutupan guna proses sidang adat melalui surat tanggal 7 Oktober 2022. 5. Dewan Adat Dayak melalui surat tanggal 8 Oktober 2022 berkoordinasi kepada Forum Kedamangan Kabupaten Surian untuk segera membentuk Kulit Adat Hakim Adat. 6. Forum Kedamangan Kabupaten Surian melalui surat tanggal 10 Oktober 2022 menyampaikan bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan laporan pihak Abdesi, maka Forum Kedamangan akan segera melakukan penutupan sementara aktivitas PT TPN dengan guna proses sidang. 7. Dewan Adat melalui surat tanggal 18 Oktober 2002 menyampaikan kepada semua pihak termasuk PT TPN dengan bahwa Forum Kedamangan Kepala Adat Dayak dan masyarakat adat Dayak melakukan penutupan sementara aktivitas PT TPN dengan. 8. Forum Kedamangan pada tanggal 20 Oktober 2022 telah berkoordinasi dengan secara pihak 8. Forum Kedamangan pada tanggal 20 Oktober 2022 setelah berkoordinasi ke semua pihak melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten Surian melakukan penutupan, memasang portal adat dan memberikan waktu 3 hari, 7 hari, dan 21 hari kepada pihak PT TPN dengan untuk segera merespon. Namun tidak ada jawaban dari pihak manajemen PT TPN dengan. 9. Memperhatikan hasil rapat tanggal 31 Oktober 2022 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Surian di Kecamatan Danau guna mencari solusi terkait dengan penutupan yang dilakukan oleh Damang masyarakat adat dan Abdesi, namun tidak ada keputusan. 10. Memperhatikan hasil rapat tanggal 15 November 2022 di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang sekaligus dihadiri oleh Bapak Gubernur, Bupati Surian, Diadi Surian, Abdesi juga dari manajemen PT TPN dengan menghasilkan beberapa kesepakatan. That